In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Selamat berhari Minggu, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia dalam Tuhan, sumber kebahagiaan kita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu adalah Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Raboni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik memperhatikan perikop yang diwartakan kepada kita pada hari ini sebagai Injil Yesus Kristus, yakni Injil yang mewartakan Tuhan kita Yesus Kristus, sumber kebahagiaan, sumber sukacita kita. Kita ingat kata Injil dari kata Evangelion, bahasa Yunani, yang berarti kabar baik, kabar gembira. Persis disinilah kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita itu diwartakan kepada kita. Kita diajak untuk mengalami sukacita karena perjumpaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti yang dialami Bartimeus, seorang pengemis buta yang beriman kepada Kristus. Kisah tentang orang buta, kisah tentang Bartimeus ini berbeda dibandingkan dengan kisah-kisah penyembuhan lain terkait dengan orang buta yang disembuhkan Yesus. Sangat unik. Di mana keunikannya? Pertama, Bartimeus tidak bisa melihat, tetapi dia bisa mendengar dan dia bisa berbicara. Ketika mendengar bahwa Yesus lewat di tempat ia duduk dan mengemis,
Dia berseru, dia berteriak. Dan teriakan itu menjadi perhatian bukan hanya bagi banyak orang, tetapi juga bagi Yesus. Banyak orang mendengar teriakan Bartimeus dan menegur dia supaya diam. Namun, ini poin yang kedua, meskipun ditegur oleh banyak orang karena Bartimeus berteriak-teriak memanggil nama Yesus dengan gelar Yesus Anak Daud, dia tidak menyerah. Kendati pun orang banyak menyuruh dia diam, namun apa yang terjadi? Dia justru semakin keras berteriak agar Yesus mengasihinya. Nah, disinilah keunikan Bartimeus. Dia mengandalkan pendengarannya, menggunakan mulutnya untuk menyerukan nama Yesus agar Yesus bertindak menolong dia. Dan benarlah, berbeda dengan orang banyak yang menyuruh Bartimeus diam, Yesus menyuruh agar Bartimeus dipanggil dan berjumpa dengan Yesus. Bukan Yesus yang mendatangi Bartimeus, tetapi Bartimeus diberitahu oleh orang lain yang mengatakan, kuatkanlah hatimu, dia memanggilmu. Di sini keunikan yang ketiga terjadi. Mendengar bahwa dia dipanggil oleh Yesus, Bartimeus segera berdiri, meninggalkan jubahnya dan pergi menjumpai Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tidak disebutkan di dalam teks ini bahwa orang-orang lain itu membantu Bartimeus menuntun misalnya atau menunjukkan arah kepada Yesus. Tidak, sama sekali tidak ada keterangan tentang itu. Dalam kontemplasi saya merenungkan betapa Bartimeus ini mengalami sukacita yang luar biasa saat mendengar bahwa seruannya meminta belas kasihan kepada Yesus ditanggapi, dijawab oleh Yesus. Meskipun Yesus tidak menjumpai Bartimeus, tetapi mengundangnya untuk datang. Justru itu menjadi kesempatan bagi Bartimeus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Ia pergi, ia berdiri, ia pergi dan menjumpai Yesus. Datang kepada Yesus, bahkan dikatakan meninggalkan jubahnya, suatu pakaian yang dalam keadaannya sebagai pengemis di pinggir jalan itu menjadi penghangat di kala dingin, menjadi peneduh di kala panas. Namun semua itu tidak dibutuhkannya lagi karena Yesus memanggilnya. Dan dia datang, dia tinggalkan jubahnya, menjumpai Yesus, sumber kebahagiaan dan keselamatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita tahu kemudian apa yang terjadi. Yesus menyembuhkan Bartimeus juga berbeda dengan cara Yesus menyembuhkan orang buta lainnya. Kita membaca di tempat lain Yesus menyembuhkan orang buta misalnya dengan meludah ke tanah, kemudian mengaduk-aduk ludahnya dengan tanah, mengoleskannya pada mata orang itu, dan orang buta itu pun sembuh. Di tempat lain dikatakan orang buta disembuhkan Yesus, tetapi mengalami proses yang tidak mudah. Saat disembuhkan, dia tidak bisa langsung melihat dengan jelas, justru melihat orang-orang seperti pohon yang berjalan-jalan. Beda dengan yang dialami Bartimeus. Dalam Injil hari ini dikatakan, Yesus tidak berbuat apa-apa. Yesus menyembuhkan Bartimeus dengan kekuatan sabdanya. Ucapan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Karena apa? Injil mengatakan, Yesus hanya berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Dan dikatakan dalam Injil, pada saat itu juga melihatlah ia. Yesus tidak mengulurkan tangan, tidak menyentuh mata Bartimeus, tidak melakukan apa-apa kecuali berfirman, dan firman itu membuat Bartimeus disembuhkan. Mengapa? Karena Bartimeus memiliki motivasi yang besar untuk disembuhkan. Itu tampak saat Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Bartimeus yang buta dan mengemis tidak menjawab pertanyaan Yesus dengan kalimat, "Berilah aku rezeki, berilah aku uang, berilah aku semua yang lain yang bersifat materi." Itu Bartimeus mengatakan, "Buatlah aku melihat." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, persis keunikan-keunikan Bartimeus yang seperti itu membuat Yesus melakukan mujizat secara ajaib. Cukup dengan firman-Nya, dengan bersabda, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan Bartimeus seketika melihat. Apa yang bisa kita petik dari pengalaman Bartimeus? Seperti yang tadi saya katakan di awal, mari kita jadikan Yesus sebagai sumber kebahagiaan kita, sumber sukacita kita. Kita berani seperti Bartimeus berseru untuk memanggil namanya, menyembah dan bersujud di hadirat-Nya. Yesus akan bertindak bagi kita, bahkan cukup dengan firman-Nya pun Yesus akan memenuhi setiap harapan yang kita ajukan kepadanya. Semoga kita dianugerahi iman seperti Bartimeus yang terus mencari dan menyebut nama Yesus, meninggalkan apapun yang mengikat kita dengan belenggu-belenggu yang membuat kita terpisah dari Kristus, datang menjumpainya. Yesus akan memberikan yang terbaik kepada panjenengan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam